yang mau. Kakak penyelamnya sudah hadir, kalau gitu aku ingin mundur dulu ke belakang. Iya, permisi dulu, kamu sini aja deh. Nah, sini aja, sini. Iya. Oke, kakak penyelamnya sudah hadir, boleh kita lambaikan tangan dulu bagi kakak penyelamnya. Hai. Halo, di sini ternyata sudah ada Kak. Oh, aduh, hati-hati Kak, awas Kak. Di sini ternyata sudah ada Kak Hilal. Satu lagi ternyata ada Kak John. Ada Kak Hilal dan ada Kak John. Biar kakak penyelamnya semangat, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kakak penyelamnya. Aduh, datang-datang langsung diserbu. Ikan-ikannya langsung banyak sekali di tengah-tengah ya. Kak Hilal, Kak John ini adalah tim penyelam kami. Dari mana para pengunjung mereka adalah tim penyelam profesional. Mereka mempunyai sertifikat khusus ya, karena mereka sudah terbiasa dengan ikan-ikan yang berada di dalam akuarium ini. Dan para pengunjung saja kalau anda ketahui tadi dia bawa ember benar, tapi yang gue lihat di sini si embernya ini adalah makanan. Ya, ada potongan ikan selat, ikan kembung, dan juga ada potongan ikan tongkol. Ternyata potongan ikan selat, ikan kembung, dan juga ikan tongkol itu adalah makanan dari ikan-ikan kami. Yang dimana berat satu embernya mencapai 25 kg. Ya, jadi di sini ada 2 ember totalnya mencapai 50 kg. Ya, ternyata untuk 50 kg itu masih kurang cukup buat ikan-ikan kami. Karena di SeaWorld Ancol kita membuat ikan-ikan yang kenyang, ya, menghabiskan makanan yang sangat banyak sampai 150 kg. Ya, itu dalam sehari. Ya, dimana para pengunjung di sini juga sudah kalian ikan-ikan yang kecil dan ada ikan yang besar. Aku ingin tanya kepada para pengunjung, kita bahas ikan yang kecil atau yang besar terlebih dahulu? Yang besar atau yang kecil? Yang besar, oke. Sukanya yang besar-besar, yang ini deh. Bentuknya pipi gepeng, selalu tersenyum, gak pernah galau tuh. Nah, ikan apa namanya? Ikan pari. Ayo kita bahas ikan pari. Dari mana para pengunjung ternyata untuk ikan pari, mereka adalah hewan yang sangat unik dari ikan yang lainnya. Bentuknya pipi dan gepeng. Ternyata dengan pipi dan gepeng ini membantu mereka untuk melindungi dirinya. Mereka dengan mudah masuk ke celah-celah batuan karang. Dan juga ternyata uniknya, ikan pari suka sekali menguburkan dirinya di dalam pasir pantai. Tuh, ya. Dan para pengunjung sudah tahu, oh ada lagi ikan yang besar, ikan abu-abuan, enak disiput, harganya mahal. Ada yang tahu ikan apa? Itu namanya ikan kerapu, para pengunjung. Oh, ikan kerapunya enak loh, kalau disiput harganya cukup mahal. Aku yakin di sini para pengunjung banyak penggemar seafood, benar nggak? Benar, penggemar seafood. Aku mau kasih info sedikit untuk penggemar seafood ya. Bahwa ikan-ikan batu karang seperti ikan kerapu, ikan kakap, ikan kue, ekor kuning, botana, dan juga ada ikan kerapu ya. Dia itu adalah hewan batu karang yang dimana ikan-ikan batu karang ini adalah hewan yang mempunyai racun di dalam tubuh mereka. Namanya adalah ciguatera. Dari mana ciguatera ini akan mulai aktif atau lebih tepatnya akan mulai bereaksi saat berat ikannya lebih dari 5 atau 10 kg. Ya. Jadi untuk makan ikan-ikan batu karang saya saranin jangan lebih-lebih ya. Jangan lebih dari 5 kilo atau 10 kilo. Itu udah berbahaya sekali. Bisa menyebabkan pusing-pusing, mual-mual. Sudah pusing, sudah mual, ikannya enak, masih dimakan, itu bisa menyebabkan kematian. Takutnya nanti mulutnya berbusa, ya. Jadi, pastikan kita makan ikan maksimal beratnya 3 kilo saja. Misalkan mau bakar-bakar, makan ikan kakap atau ikan kerapu, maksimal satu ikannya 3 kilo. Karena ternyata rasanya masih gurih, manis, dan harganya ekonomis, ya. Itu dia. Dan para pengunjung saja kalau Anda ketahui juga bahwa ternyata untuk ikan kerapu kertang atau giant grouper yang berada di SeaWorld Ancol, berat terbesar kami sudah mencapai 210 kg. Tuh. Yang ini paling besar 210 kg ternyata. Jadi mana para pengunjung untuk giant grouper ini memang adalah spesies ikan kerapu yang paling besar ya. Mereka sering disebut sebagai Goliath fish. Jadi mana para pengunjung perlu Anda ketahui bahwa ikan kerapu juga mereka adalah hewan yang sangat unik. Saat populasi mereka sudah mulai menurun, mereka tidak perlu khawatir. Khawatir apa? Populasinya sudah mulai rentan. Tidak perlu khawatir mereka. Karena ternyata ikan kerapu mereka bisa dengan mudah mengubah jenis kelaminnya dari jantan menuju ke betina. Mereka berarti nggak perlu repot-repot pergi ke luar negeri untuk ganti kelamin, nggak perlu. Mereka ada prosesnya namanya adalah hemaprodit protagini. Yang dimana untuk hemaprodit protagini itu adalah salah satu cara mereka untuk mengganti kelamin ya dari jantan ke betina.
Ya dimana para pengunjung selain itu juga hemafrodit ada 3 macam. Ya ada hemafrodit protagini, hemafrodit protagi dan juga ada hemafrodit sinkloni. Kita lanjut lagi, balik ke ikan pari. Nah, ikan pari mereka adalah hewan yang unik yang tadi saya bilang. Tapi ikan pari selalu dikategorikan sebagai hewan yang berbahaya di luar sana. Benar nggak? Benar, hewan yang berbahaya. Kenapa sih Kak? Karena mereka ini mempunyai duri beracun. Ya. Tapi para pengunjung jangan menganggap ikan pari ini mereka adalah hewan yang ganas. Karena kita berbahaya dan ganas itu berbeda. Mereka hanya hewan yang berbahaya saja. Mereka menggunakan duri beracunnya untuk sistem pertahanan diri, bukan untuk menyerang. Contoh, di sini kakak penyelamnya tidak diserang. Kenapa? Karena kakak penyelamnya sangat baik. Tuh, dia memberikan makan, ya, tidak mengganggu ikan parinya. Beda halnya dengan cerita Steve Robert Irwin, mungkin masih ada yang ingat? Steve Robert Irwin, pemburu buaya yang waktu itu tertusuk oleh duri racun ikan pari. Waktu itu Steve Robert Irwin dia lagi meneliti pola laju ikan pari di dasar laut. Ya, kesalahan yang dilakukan Steve Irwin dan regunya, dia terlalu dekat dengan ikan pari yang baru dia temui. Dia dari jenis ikan pari macan. Jadi mungkin bagi Anda yang sudah melihat video amatirnya, itu Steve Irwin dan regunya terlalu dekat dengan ikan pari. Ikan parinya sebenarnya merasa terancam, dia takut. Dia menegakkan duri beracun dan tepat mengenai organ vital Steve Irwin, ya di area jantung. Steve Irwinnya telat untuk diselamatkan, ternyata saat perjalanan dia sudah menutup usianya di akhir tahun 2006, tepatnya di bulan September. Ya, ternyata duri beracun ini langsung menyerang otot poros. Sekali lagi, duri beracun ikan pari menyerang otot poros. Dia menonaktifkan otot poros, ya. Jadi kalau terkena di bagian organ vital seperti tangan maupun kaki, itu bisa menyebabkan kram-kram. Apalagi Kak, kalau kram-kram nggak segera diobati, itu bisa menyebabkan kelumpuhan, ya. Dan ternyata kalau terkena di bagian organ vital seperti jantung dan saraf otak, itu bisa langsung menyebabkan kematian. Dan para pengunjung selanjutnya perlu Anda ketahui juga bahwa ternyata untuk duri beracun tidak hanya satu. Ikan pari punya duri beracun bisa sampai 3 maupun 5 ekor duri beracun, ya. Oke, nah ini ada ikan pari yang unik. Ini namanya adalah ikan pari burung berhidung mancung. Ikan pari burung berhidung mancung. Ada apa lagi Kak? Ada ikan pari kelapa, ada ikan pari macan, ada ikan pari bendera. Ya, di Siwon Ancol kita punya ada beberapa jenis ikan pari, ternyata tidak hanya ada 4 jenis saja. Di akuarium khusus untuk penyu, di sana ada ikan pari burung berhidung pesek, ya. Jadi ada yang mancung, di akuarium 4 ada yang pesek. Dan para pengunjung saja, kalau Anda ketahui, kita lanjut lagi bahwa ternyata untuk ikan pari sendiri, ya, mereka ini mulutnya selalu tersenyum, nggak pernah galau. Kenapa Pak? Karena ternyata ikan pari tidak seperti ikan-ikan yang lain, dia tidak punya rongga pipi, ya. Jadi mereka cara makannya dimasukkan, dimasukkan dan dikeluarkan kembali. Memang sedikit jorok, ya. Dan para pengunjung saja, kalau Anda ketahui juga bahwa ternyata, oh awas Kak, aduh. Ikan parinya terlalu agresif di sana, aduh, kakaknya langsung ke bawah sama ikan parinya. Ini aku curiga kalau kami jomblo kayaknya, ya. Kita lanjut lagi. Yang dimana para pengunjung sedangkan perlu Anda ketahui juga bahwa ternyata untuk ikan pari mereka masih satu keluarga dengan ikan hiu. Nah, sekarang ingin tanya kepada para pengunjung, ikan pari dan ikan hiu masih satu keluarga. Kira-kira yang duluan ada di dunia, ikan hiu atau ikan pari? Ikan hiu, benar sekali. Karena ternyata ikan hiu adalah nenek moyangnya dari ikan pari, ya. Ikan hiu ini seiring berjalannya waktu mereka berevolusi dan akhirnya jadilah ikan pari. Yang di depan kita ini adalah hasil evolusi yang sudah sangat sempurna. Dari mana ada hasil evolusi tidak sempurna? Salah satu bukti otentik, ya, mengapa ikan hiu bisa berubah menjadi ikan pari. Anda boleh lihat di Shark Aquarium. Di sana ada spesies dari jenis ikan pari barongsai. Sirip dada mereka melebar seperti ikan pari dan sirip punggung mereka memanjang seperti ikan hiu. Atau mungkin para pengunjung pernah mendengar ikan hiu gergaji. Ikan hiu gergaji adalah salah satu hasil otentik juga, ya, hasil perubahan yang tidak sempurna. Jadi seperti itu. Dan para pengunjung perlu Anda ketahui bahwa ternyata untuk ikan-ikan yang tadi saya sebutkan, ya, ada ikan pari, ikan-ikan batu karang, ikan-ikan besar, ya, mereka ini ternyata lebih cenderung takut kepada manusia. Mereka lebih memilih untuk menghindar daripada menghampiri. Karena pada dasarnya untuk hewan-hewan liar, ya, mereka mempunyai insting untuk menghindar dari manusia.
Dari mana para pengunjung Surancol, perlu Anda ketahui bahwa untuk ikan-ikan yang berada dalam akuarium utama totalnya mencapai 13.000 ikan. Ya, sangat banyak sekali, memang sangat banyak. Dari mana para pengunjung bahwa untuk ikan-ikan yang berada dalam akuarium utama ini, ya, mereka bisa sampai 13.000 ikan. Akuariumnya kenapa kuat Kak menampung ikan yang sangat banyak dan air yang sangat banyak di dalam akuarium ini? Karena ternyata para produsennya perlu Anda ketahui bahwa untuk akuarium utama kami ini adalah akuarium terbesar nomor 1 se-Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat akuarium utamanya? Di Indonesia masih belum ada yang ngalahin. Dan ternyata untuk akuarium utama di depan kita ini layarnya adalah akrilik, bukan kaca. Jadi tekanan air tidak akan membuat akrilik ini retak, ya, karena ini bukan kaca, ini adalah akrilik. Jadi mana akriliknya mencapai 20 cm ketebalannya. Dan kalau posisinya kalau Anda ketahui juga bahwa ternyata untuk Sea Angel ini kita sempat go internasional, ya, kita sempat dinobatkan sebagai akuarium terbesar nomor 1 se Asia Tenggara itu pada masanya. Ya, waktu itu kita sempat se-Asia Tenggara membuat Indonesia bangga. Tapi kita dikalahkan oleh akuarium yang berada di Singapura. Nama akuariumnya di sana adalah Seaquarium atau Southeast Asia Aquarium. Karena ternyata di sana bisa menampung hingga 35 juta liter air. Kalau di Sea Ancol hanya menampung 5 juta liter air saja. Ya, jadi kurang lebihnya beberapa kali lipat dari Seaquarium. Dan para penyelenggara kalau Anda ketahui juga bahwa ternyata untuk hewan-hewan yang berada di dalam akuarium utama, ya, di Seaquarium dia bisa menampung hingga 2 ekor ikan hiu paus. Kalau kita mempunyai koleksi ikan hiu buto atau ikan hiu perawat raksasa. Ikan hiu buto atau ikan hiu perawat raksasa saat ini memang tidak keluar karena mereka adalah hewan nokturnal. Mereka menghabiskan hidup mereka ini di malam hari aktifnya. Kalau siang sampai dengan sore hari mereka memilih untuk beristirahat. Ya, mungkin bagi Anda yang masuk ke terowongan nanti melihat ikan hiu yang lagi bobo, itu dia ikan hiu buto. Ya, dia sukanya berada di dasar laut. Dan para pengunjung selanjutnya kalau Anda ketahui juga, oh kita lihat ke sana. Tuh. Nah, cara makannya dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan dan dikeluarkan kembali. Dan kita lihat juga makanannya masih mengeluarkan darah yang segar. Karena ternyata makanan atau pangan yang kita berikan, ya, sesuai dengan standar internasional, ya, sesuai dengan standar internasional yang berada di area-area kebun-kebun binatang. Jadi seperti itu, ya, kita harus tetap fresh. Dan para musisi perlu Anda ketahui juga bahwa ternyata saat darahnya keluar tapi langsung hilang. Kenapa? Kita mempunyai sistem pompa yang cukup bagus, ya, kita mempunyai 3 tahapan. Airnya kita ambil langsung dari Laut Ancol. Ya, akhirnya kita ambil dari Laut Ancol. Mungkin bagi Anda para pengunjung yang bingung, Mas kok warnanya berbeda sama laut yang ada di Ancol? Kita mempunyai 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan kenapa akuarium kami, ya, bisa warnanya berbeda dengan yang ada di Laut Ancol. Yang dimana para pengunjung pertama-tama kita akan filter terlebih dahulu. Ya, air yang dari Ancol kita filter terlebih dahulu. Kedua, langsung kita menggunakan proses ozonisasi. Ya, setelah di ozon, mereka akan di-refilter kembali. Habis di-refilter baru masuk ke dalam akuarium utama, ya. Dan ternyata para pengunjung kita menggunakan sistem sirkulasi. Jadi setelah masuk ke dalam akuarium utama, mereka akan balik lagi ke laut nantinya. Nah, jadi secara langsung kita membersihkan laut juga. Dan para pengunjung saja perlu Anda ketahui juga bahwa ternyata untuk ikan-ikan kecil, aku tidak sempat menyebutkan semuanya. Ya, dimana untuk ikan-ikan kecil ini mereka adalah hewan yang suka sekali berseling atau bergerombol. Ternyata di Ancol masih ada ikan-ikan kecil yang suka berseling atau bergerombol seperti ini. Masih banyak, ya, masih banyak sekali. Mereka mempunyai kesamaan keunikan, ya, yang dimana mereka suka sekali berseling atau bergerombol. Jadi untuk ikan-ikan kecil ini mereka suka ngumpul atau bergerombol. Ngumpul atau bergerombol ini memudahkan mereka untuk mendapatkan makanannya, ya. Dari mana kita lihat saat kakak penyelam yang memberikan makan, satu makan semuanya itu kebagian makan. Dan kedua, karena dengan cara berseling atau bergerombol memudahkan ikan-ikan kecil ini mereka mendapatkan pasangannya, ya. Jadi untuk ikan-ikan kecil ini tidak perlu repot-repot cari pasangannya ke perairan lain, ya. Dan yang terakhir, bahwa ikan-ikan kecil ini mereka berseling atau bergerombol memudahkan mereka untuk melindungi dirinya satu sama lain. Mereka sangat kompak sekali, ya. Mereka akan membuat suatu namanya berkamuflase lebih tepatnya, yang menjadi ikan yang sangat besar.
Dan para pengunjung sender perlu Anda ketahui bahwa ternyata untuk ikan yang ada di depan kita, di sini kebanyakan ikan kakap, kita lihat di sini. Ini adalah ikan kakap merah. Mungkin para pengunjung masih bingung kenapa ikan kakap merah warnanya tidak berwarna merah cerah. Oke, dari mana para pengunjung sender kita harus tahu bahwa ternyata untuk ikan kakap ini mereka pigmen warnanya telah berubah. Pigmen warna mereka telah berubah dikarenakan ikan kakap merah ini tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi tidak ada asupan cahaya matahari. Karena si Ancol ini salah satu tempat yang indoor, ya, mereka tidak mendapatkan asupan matahari. Kenapa Kak? Sudah selesai? Sudah habis makanannya? Oh, makanannya sudah habis. Boleh kita lambaikan tangan dulu bagi kakak penyelamnya. Dadah kakak. Dadah. Terima kasih Kak Hilal. Terima kasih Kak John. Untuk terakhir kalinya boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat kakak penyelam kami. Oke, kakak penyelamnya sudah selesai di sini. Ikan lima melantai, see you, bye bye. Dadah kakak. Oke, kakaknya sudah selesai nampaknya di sini. Para pengunjung setannya kami akan informasikan kepada Anda, ya, bahwa ternyata untuk acara feeding show ini tidak berlangsung sekali. Nanti akan ada lagi pada pukul 2 siang dan juga akan ada lagi pada pukul 4:30 sore. Dan para pengunjung ternyata saat ini kakak penyelamnya nggak langsung naik ke atas, dia akan berkeliling di akuarium utama selama 5 hingga 7 menit. Jadi bagi Anda yang ingin foto bersama dengan kakak penyelam boleh masuk ke terowongan kami dan kasih tanda saja, ya. Atau mungkin para pengunjung ingin kenalan sama Kak John boleh kasih tanda, nanti nomor WhatsApp-nya lewat di bawahnya, ya. Ya, sebelum meninggalkan warna ini tolong dicek kembali barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal, terjatuh maupun berpindah tangan. Ayah bunda dimohon untuk memperhatikan